wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan, kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu dalam rangka mempelajari dinullah, mempelajari agama Islam. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala, mengenal Rabb kita, yang mana Rabb kita Allah, dialah zat yang menciptakan kita, dan Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh kita berikan kepada selainnya, kepada selain Allah tabaraka wa taala, ataupun kita beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka ini merupakan kesyirikan, suatu dosa yang sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di antara jenis ibadah yang mana ibadah ini harus kita serahkan hanya untuk Allah tabaraka wa taala adalah az-zabhu, yaitu menyembelih. Beliau rahimahullahu ta'ala anhu membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Al-An'am terkait dengan menyembelih. Ini merupakan di antara bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Muallif rahimahullah mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan bahwasanya menyembelih adalah di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah firman Allah tabaraka wa taala, Kul, katakan, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan nusukku,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, berkata Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid li syarhi kitab At-Tauhid terkait dengan firman Allah tabaraka wa taala ini, yang termasuk ataupun yang dimaksud dengan nusuk adalah sembelihan ataupun kurban, yaitu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan cara mengalirkan darah. Inilah yang dimaksud dengan nusuk, yang mana tadi Allah katakan bahwasanya salat kita, nusuk kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah taala. Nusuk adalah mengalirkan darah, baik itu sembelihan ataupun kurban, yang mana kita lakukan hanya untuk Rabbul Alamin, hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah ikrar kita sebagai seorang muslim, yang kita mengikrarkan seluruh ibadah kita, baik itu salat kita, baik itu puasa kita, doa yang kita lakukan, begitu juga dengan sembelihan kita, seluruh amal soleh kita, ibadah kita, lillahi rabbil alamin, adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya nusuk atau sembelihan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dikarenakan nusuk ini atau sembelihan ini dia merupakan jenis dari ibadah kepada Allah, maka sembelihan tadi hanya boleh kita serahkan untuk Allah taala semata. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Mengapa? La syarikalah, karena tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala, dan Allah tidak ridha disekutukan dengan apapun juga dalam peribadatan. Maka jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, dikarenakan menyembelih adalah ibadah kepada Allah, bentuk pengagungan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak boleh seorang menyembelih sebagai bentuk pengagungan ini kepada selain Allah. Baik itu dia mengagungkan malaikat, apakah dia Jibril ataupun Mikail ataupun selainnya, ataupun mengagungkan para nabi dan rasul, baik itu Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Isa ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi untuk jin, siapapun nama jin tersebut.
Bagaimanapun manusia memberikan nama kepada jin-jin ini, dia beri nama Nyai Fulan ataupun Kiai Fulan ataupun Mbah Fulan, maka ini tidak boleh kita menyembelih untuk mereka. Karena menyembelih adalah ibadah, dan ibadah murni hanya boleh kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Bahkan apabila seorang dia menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun untuk malaikat Jibril misalnya, malaikat yang agung, ataupun menyembelih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan syirik akbar, syirik besar, karena dia telah mengambil tandingan bagi Allah pada perkara yang merupakan khususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amalan yang seperti ini merupakan di antara pembatal keislaman apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya, dan amalannya akan dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila engkau menyekutukan aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan aku hapuskan amalan-amalan soleh yang engkau kerjakan, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah, dia kekal dalamnya selama-lamanya. Wa iyazubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Tsumma qala muallif rahimahullah, wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1978. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknat seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah, untuk makhluk apapun itu, untuk malaikat, untuk jin, ataupun untuk nabi, dia menyembelih untuk selain Allah, maka orang ini dilaknat oleh Rabbul Alamin, dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Dan laknat adalah dijauhkan orang ini dari rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna laknat. Seorang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 52. Allah berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tidak akan pernah ada baginya penolong. Ini kalau dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan ada lagi yang sanggup menolongnya.
Siapa yang bisa menolong apabila orang tersebut telah dilaknat oleh Allah Taala? Siapa lagi yang akan diharapkan untuk menolong selain Allah? Ini adalah orang yang dilaknat. Dan di antara sebab seorang tersebut dilaknat oleh Allah adalah dia menyembelih untuk selain Allah. Walaupun jamaah rahmat Allah Taala, objek yang dia jadikan sebagai bahan untuk dia sembelih, untuk dia korbankan tadi hanyalah makhluk yang kecil sekalipun. Walaupun hanya seekor lalat, sebagaimana apa yang datang dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala rajulul jannata fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga dikarenakan seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalik? Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Bagaimana bisa seorang masuk surga dan masuk neraka dikarenakan seekor lalat? Lalat, jamaah rahmati Allah Taala, hewan yang kecil, bahkan tidak lebih besar dari jempol manusia. Ini lalat. Tapi karena lalat ini ternyata ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka karenanya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang dia suatu ketika melalui suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala, yang mana tidak boleh ada satupun orang yang boleh lewat dari tempat kaum ini kecuali dia telah mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Faqalu li ahadihima, maka mereka pun, kaum ini berkata kepada salah satu dari mereka, salah satu dari dua orang ini, qarrib, bertakarublah. Qal, dia pun mengatakan, laisa indi syai', aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku korbankan untuk berhala kalian ini. Aku tidak bawa apa-apa, tidak ada bawa kambing, tidak ada bawa sapi. Laisa indi syai', faqalu lahu, maka mereka pun katakan kepada orang ini, qarrib walau dzubaba, bertakarublah kalian, bertakarublah engkau, korbankanlah sesuatu walaupun hanya seekor lalat untuk berhala kami ini. Faqarraba dzubaba, maka dia pun tangkap lalat, dia bunuh lalat dengan untuk apa? Untuk berhala ini tadi. Fakhallau sabilahu, maka orang ini pun yang pertama ini dilepaskan, dibiarkan dia untuk melanjutkan perjalanannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fadakhalan nara, maka orang ini masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Wa qalu li akhar, kemudian mereka kaum ini katakan kepada lelaki yang satunya lagi, qarrib walau dzubaba, bertakarublah, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat.
Kayak kawan antum tadi udah selamat, udah lepas dia. Walaupun hanya seekor lalat. Qal, maka laki ini mengatakan, ma kuntu liaqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak akan bertakarrub dengan sesuatu apapun juga. Aku tidak akan berkurban untuk sesuatu apapun juga selain untuk Allah azza wa jalla. Dia enggan, tidak mau. Kenapa? Karena dia mengetahui, dia telah belajar tauhid kepada Allah Taala. Dia mengetahui apabila dia berkurban untuk selain Allah, maka ini adalah bentuk kemaksiatan yang paling besar yang akan mendatangkan murka Allah Taala. Maka dia katakan dia tidak mau. Ma kuntu liaqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak mau, aku enggan untuk bertakarrub, untuk berkurban kecuali hanya untuk Allah Taala. Dan ini tadi adalah ikrar seorang muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia enggan, jamaah rahmati Allah Taala. Dia tidak mau berkurban walaupun hanya dengan seekor lalat kepada berhala tadi. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala laki ini, dibunuh, jamaah rahmat Allah Taala. Kenapa dibunuh? Karena dia tidak mau berkurban untuk selain Allah Taala. Dibunuh lelaki ini. Qal, dan Nabi SAW bersabda, fadakhalal jannata, dan lelaki ini dia masuk ke dalam surga Allah Taala. Dalam hadis ini, jamaah dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya taqarrub, ibadah kita apabila kita serahkan kepada selain Allah Taala, walaupun perkara ini kita anggap adalah perkara yang sepele, kita anggap ini adalah perkara yang enteng, yang kecil. Kalau dia merupakan jenis dari kesyirikan kepada Allah, maka urusan ini besar di sisi Allah Taala. Maka yang menjadi tolak ukurnya bukan pandangan manusia, tapi pandangan agama Allah Taala ini. Bagaimana syariat memandangnya? Kalau dia merupakan kesyirikan, walaupun perkara ini nampaknya sepele bagi manusia, ini adalah perkara yang besar di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, seorang yang dia berkurban, bertakarrub hanya dengan seekor lalat saja. Mungkin kata sebagian orang, Ustadz, ini kan hanya seekor lalat, Ustadz. Ini bukan binatang yang besar. Tapi ingat jamaah rahmati Allah Taala, bukan objeknya, bukan lalatnya yang dipermasalahkan, tapi amalan dia ini yang besar di sisi Allah Taala. Apa amalannya? Menyekutukan Rabbul Alamin, mengambil tandingan bagi Allah Taala, pemilik alam semesta. Dia serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ini perkara yang besar di sisi Allah Taala, yang karenanya Allah hapuskan amal solehnya, yang karenanya Allah masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal dalam neraka tersebut selama-lamanya. Maka jamaah rahmati Allah Taala, barakallahu fiya fikum. Semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala berikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid, dan selamatkan kita dari dosa syirik, dosa yang membinasakan ini. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali kerusakannya. Maka hendaklah kita jadikan dia prioritas
bagi kita untuk mempelajarinya. Mempelajari tauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan. Kenapa? Karena dampaknya besar. Efeknya besar. Masa depan kita suram kalau menyekutukan Allah. Neraka Allah menanti. Maka tidak ada ilmu yang lebih utama daripada ilmu tentang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Maka hendaklah kita semangat nih belajar tauhid. Agar apa? Agar kita dapat mengaplikasikan tauhid ini dalam kehidupan kita dan agar kita dapat selamat dari bentuk menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimanapun modelnya. Dan hadis ini jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita bahwasanya adzabhu, menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun memberikan sesaji, kata para ulama, atau yang semisalnya ini merupakan di antara nakid min nawakidul Islam, di antara bentuk pembatal keislaman. Dan dalam hadis ini kata para ulama bahwasanya orang ini yang ditangkap tadi awalnya mereka adalah seorang muslim. Kemudian dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan ini, maka akhir dari perjalanan mereka berbeda. Dikarenakan syirik akbar yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka, dia masuk ke dalam neraka Allah. Dikarenakan tauhid yang dipertahankan oleh salah satu di antara dua orang ini, dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ada dua perkara yang perlu diperhatikan dalam bab zabah ini, dalam bab menyembelih. Yang pertama adalah tasmiyah, kemudian yang kedua adalah al-qasdu. Dua hal ini harus kita fahami agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan ini. Tasmiyah adalah menyebutkan nama ketika menyembelih sesuatu. Contoh, seorang sewaktu menyembelih, dia menyebut nama Allah. Dia katakan Bismillah. Ini tasmiyah. Dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ataupun misalnya di antara bentuk tasmiyah, dia menyembelih dengan nama yang lainnya. Tadi menyebut nama Allah Bismillah, atau dia menyebut nama syekhnya Bismi Syekh Fulan, atau Bismi Jibril, Bismi Mikail, Bismi Muhammad. Ini namanya tasmiyah. Dan tujuan tasmiyah ini kata para ulama adalah dalam rangka isti'anah. Sewaktu mereka tasmiyah ini tujuannya adalah isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada orang yang dia sebutkan namanya tadi. Misalnya dia katakan Bismi Muhammad, maka dia sedang beristi'anah dengan Muhammad. Ataupun Bismi Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia bertasmiyah. Dia tasmiyah yang diharapkan adalah isti'anah dengan menyebutkan nama Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani rahimahullah. Ini yang pertama. Ini namanya tasmiyah. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu bahasa Arab, artinya maksud ataupun tujuan, yaitu apa yang menjadi tujuan dan maksud penyembelihan yang mereka lakukan ini. Ini tujuan menyembelih untuk apa? Ini namanya al-qasdu. Ini namanya tujuan, maksud dari penyembelihannya. Nanti ada yang dia maksud menyembelih tadi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada yang maksud tujuan dia menyembelih agar sembuh dari penyakit. Ada maksud tujuan dia menyembelih agar tidak diganggu sama jin. Ini namanya al-qasdu ataupun maksud dan tujuan. Dua hal ini harus diperhatikan, yang dengannya nanti insyaallah biiznillah kita akan faham beberapa bentuk jenis penyembelihan yang dilakukan oleh manusia. Tapi kita dengarkan dulu azan salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ada dua unsur yang harus kita fahami pada saat melakukan penyembelihan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan tasmiyah, yaitu menyembelih dengan menyebut nama siapa. Contoh misalnya bismillah, maka ini adalah menyembelih dengan nama Allah tabaraka wa taala. Ataupun ada yang menyembelih bismi fulan, dia menyembelih dengan nama fulan, atau bismi alan, dia menyembelih dengan nama alan. Ini namanya tasmiyah. Yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah tujuan mengapa dia melakukan penyembelihan. Ada orang yang menyembelih tadi untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada orang yang melakukan proses penyembelihan agar dia dipuji oleh manusia. Ada orang yang dia melakukan penyembelihan agar sembuh dari penyakitnya. Ataupun ada orang yang melakukan penyembelihan agar tidak diganggu sama jin atau yang semisalnya. Ini namanya al-qasdu. Dari dua unsur ini, maka dengannya kita bisa menilai sembelihan yang dilakukan oleh manusia, apakah jenis sembelihan yang dia lakukan tadi adalah sembelihan yang benar ataukah sembelihan yang salah. Yang pertama adalah seorang yang dia menyembelih dengan nama Allah, kemudian tujuannya untuk mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Maka sembelihan yang pertama ini adalah sembelihan yang dibenarkan dalam syariat Islam, dan di dalamnya terdapat unsur tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka yang ini diperbolehkan. Dia menyembelih dengan menyebut nama Allah bismillah, dan dia tujukan sembelihan ini untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang yang dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, akan tetapi tujuan dari sembelihannya bukan untuk Allah tabaraka wa taala.
Maka jenis yang kedua ini adalah sembelihan yang salah, dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Taala. Hal ini dikarenakan menyembelih adalah di antara bentuk ibadah, dan ibadah harus kita tujukan untuk Allah Taala. Kemudian jenis yang ketiga adalah seseorang yang dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan tujuannya untuk selain Allah juga. Maka ini jelas adalah sembelihan yang salah dan termasuk kesyirikan kepada Allah Taala. Bahkan syiriknya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah syirik dalam isti'anah, yaitu ketika dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah beristi'anah, dan beristi'anah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Kesyirikan yang kedua adalah dari sisi tujuannya. Dia tujukan ibadahnya untuk selain Allah Taala, maka ini juga kesyirikan. Maka sembelihan yang ketiga ini adalah sembelihan yang terlarang dikarenakan mengandung unsur menyekutukan Allah Taala. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, namun tujuan penyembelihannya adalah untuk Allah Taala. Maka ini juga termasuk sembelihan yang dilarang, karena masuk dalam kategori syirik dalam beristi'anah. Jadi termasuk syirik rububiyah, karena dia beristi'anah meminta pertolongan kepada selain Allah Taala. Maka dari 4 jenis sembelihan ini, yang diperbolehkan adalah yang pertama. Nah, maka dari 4 jenis sembelihan ini yang diperbolehkan adalah yang pertama, yaitu dia menyembelih dengan menyebut nama Allah dan dia tujukan sembelihannya untuk Allah Taala. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Para ulama juga menjelaskan beberapa macam bentuk sembelihan, yaitu sembelihan ada yang dia merupakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sembelihan ada yang dia merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga, ada sembelihan yang dia merupakan bentuk kebid'ahan dalam agama. Kemudian yang keempat, ada sembelihan yang sifatnya mubah, dibolehkan. Yang pertama, sembelihan yang dia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Taala adalah sembelihan yang dia lakukan dengan menyebut nama Allah dan yang ditujukan untuk Allah Taala
dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya hadyu, menyembelih pada saat haji. Dia tujukan untuk Allah, dia sebut nama Allah, dan ini sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh yang lain adalah menyembelih pada saat hari raya kurban Idul Adha. Dia sembelih dengan menyebut nama Allah, dia tujukan sembelihannya untuk Allah, dan dia lakukan tadi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah sembelihan yang mengandung unsur kesyirikan, yaitu sembelihan yang pertama dia tidak menyembelih dengan nama Allah, ataupun yang kedua dia tujukan sembelihan ini bukan untuk Allah Taala. Ini adalah sembelihan yang mengandung unsur kesyirikan yang dilarang dalam syariat Allah Taala, yang dia merupakan nakid min nawakidil Islam, yang dapat menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka Allah. Contohnya adalah seorang yang dia menyembelih dengan nama makhluk, dengan nama jin, dengan nama nabi. Ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Contoh lainnya adalah seorang yang dia menyembelih, dia tujukan untuk jin. Agar apa? Agar jin tidak ganggu dia. Waktu dia bangun rumah, sembelih dulu ayam hitam. Kenapa? Agar rumahnya aman. Permisi dulu sama jinnya. Atau waktu dia membangun jembatan, dia sembelih dulu sapi. Agar apa? Agar jinnya yang ada di sini tidak ganggu proyeknya. Ataupun sewaktu dia sakit, dia datangi dukun, kemudian dukun katakan harus menyembelih ayam, kemudian tujukan ayam ini untuk Syekh Fulan, atau untuk Mbah Fulan, atau untuk jin Fulan. Maka ini termasuk menyembelih yang dilarang, bahkan termasuk syirik akbar. Walaupun dia sembuh dari sakitnya, walaupun nanti proyeknya berjalan lancar, tidak ada gangguan, walaupun nanti dia di rumah tenang, tapi kembali yang kita lihat bukan pada endingnya, tapi prosesnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi kita sebutkan, seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Orang yang mau membunuh lalat tadi kemudian diserahkan kepada berhala ini, apakah dia selamat atau tidak? Dia selamat. Berbeda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua, dia tidak mau lakukan. Apa dampaknya? Dia dibunuh. Ini prosesnya. Yang dinilai adalah prosesnya, bukan endingnya. Ada orang yang berobat, datang dia ke dukun, kata dukun harus beli ini, beli itu, harus sembelih binatang ini, ayam ini tujukan untuk jin ini. Sembuh katanya. Dia lakukan, ternyata sembuh. Maka ini adalah syirik kepada Allah Taala. Suatu ketika Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang pernah ditanya tentang sebagian orang yang ketika sedang sakit, mereka pergi kepada orang yang disebut tabib atau
lebih spesifiknya ini adalah dukun. Dan ketika orang sakit ini dibawa ke pengobat ini, maka disampaikanlah kepada walinya tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien tadi. Ini loh, saudara kamu ini sakit ini gitu. Kemudian dukun tadi menegaskan bahwasanya penyakit ini tidak akan bisa sembuh kecuali dengan cara disembelihkan untuknya hewan tertentu, dan syaratnya tidak boleh disebutkan nama Allah pada saat penyembelihan. Dan setelah selesai disembelih, hewan tersebut harus dikuburkan di tempat yang telah disepakati. Kemudian Syekh ditanya, apakah jika seorang melakukan tindakan seperti ini dengan tujuan agar sakitnya sembuh tanpa berniat sedikit pun untuk menyekutukan Allah, apakah ini adalah perbuatan dosa atau tidak? Maka beliau hafizahullah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjawab bahwasanya menyembelih untuk selain Allah dengan tujuan penyembuhan terhadap suatu penyakit atau tujuan-tujuan yang lainnya adalah bentuk syirik akbar. Karena menyembelih adalah ibadah sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Beliau juga membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Syekh melanjutkan hafizahullah, Allah Ta'ala memerintahkan agar penyembelihan itu dilakukan hanya untuk Allah semata, dan dia mengiringkannya bersamaan dengan solat. Inna solati wa nusuki, sungguhnya solatku dan nusukku, sembelihanku. Di sini Allah Ta'ala iringkan antara solat dan sembelihan. Artinya hukum solat ini nanti sama dengan hukum sembelihan, yang mana semuanya hanya boleh untuk Allah Ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan untuk memakan sembelihan itu hanya boleh dengan yang disebut nama Allah Ta'ala sewaktu menyembelihnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah bentuk kefasikan. Maka penyembelihan karena selain Allah adalah bentuk syirik akbar apapun tujuannya. Apabila dia ditujukan untuk selain Allah, maka dia adalah syirik akbar, kata Syekh hafizahullah. Apapun yang menjadi landasan tujuan dari penyembelihan tersebut, baik itu untuk menyembuhkan orang yang sakit sebagaimana yang mereka sangka, maupun tujuan-tujuan lainnya. Orang yang memerintahkan kerabat orang tersebut agar menyembelih sembelihan dengan tidak menyebut nama Allah, kata Syekh, dia adalah seorang dukun yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajib untuk melaporkan orang ini kepada
waliul amr, kepada pemerintah, agar pemerintah dapat menangkapnya dan membebaskan umat Islam dari keburukan yang disebabkan oleh orang ini. Kemudian Syekh juga mengatakan, adapun membiarkan orang-orang seperti ini, yaitu para dukun tadi, adalah bentuk kemungkaran yang besar dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Setiap muslim wajib memelihara akidahnya. Dia tidak boleh mengobati badannya dengan sesuatu yang dapat merusak agama dan akidahnya. Dia tidak boleh pergi kepada para dajjal tersebut. Yang dimaksud adalah pengobat ini yang menyuruh menyembelih untuk selain Allah. Apabila mereka mengabarkan kepada manusia tentang perkara-perkara gaib, maka mereka adalah para dukun. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang dia mendatangi kahin, yang mendatangi dukun, au arrafa, kemudian dia mempercayai dukun ini, fasaddaqa, dan membenarkannya, bima yakul, apa yang dia katakan, fasaddaqahu bima yakul, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir, telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, maka ini adalah syirik akbar. Dan syirik akbar merupakan nakid min nawakidil Islam, di antara pembatal keislaman apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang tentunya. Ya, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sembelihan yang bid'ah. Sembelihan yang bid'ah, yaitu sembelihan yang tidak ada dasar dalam syariat Islam. Naam, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian dia tujukan untuk Allah Taala. Tapi dia menyembelih tadi pada malam nisfu Sya'ban misalnya. Nah, ini dari mana syariatnya? Nabi mana yang mengajarkan seperti ini? Maka inilah sembelihan yang bid'ah. Atau dia menyembelih pada saat maulid Nabi. Dia sangka ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Taala. Ataupun menyembelih hewan pada saat istisqa, pada saat minta hujan. Mana dalilnya gitu loh. Kalau seandainya ini benar, tentu telah dilakukan oleh Nabi SAW, telah dilakukan oleh para sahabat. Bukankah ada kaidah yang mengatakan laukana khairan lasabakuna ilaih? Kalau seandainya perkara ini baik, tentu para orang-orang soleh sebelum kita telah mengerjakannya. Maka yang ketiga ini adalah sembelihan yang bid'ah, yang merupakan maksiat kepada Allah Taala. Kemudian yang keempat adalah sembelihan yang sifatnya mubah, yaitu sembelihan tadi dia tujukan untuk perkara-perkara yang mubah. Dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, dia tujukan untuk Allah Taala untuk perkara mubah. Contohnya apa? Untuk dia jual dagingnya, dan jual beli hukumnya mubah. Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka hukum sembelihan ini adalah mubah karena dia tujukan untuk dia jual ataupun untuk dia makan dagingnya, maka hukumnya adalah mubah.
Dan perlu juga diketahui jamaah rahmat Allah taala, ya untuk daging hewan sembelihan yang dilakukan dalam rangka kesyirikan kepada Allah taala, maka makan dagingnya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, status daging dari hewan yang disembelih untuk selain Allah, ini status dagingnya adalah haram untuk dimakan seorang muslim. Baik itu syirik dalam hal isti'anah dalam menyebut nama tadi, ataupun syirik dalam rangka al-qasdu, tujuan dalam penyembelihannya. Apabila dia merupakan bentuk kesyirikan, maka dagingnya haram dimakan oleh seorang muslim. Jadi yang pertama tadi adalah sembelihan yang dia tidak disembelih dengan nama Allah, maka status dagingnya adalah bangkai. Maka tidak boleh dimakan, haram bagi orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Maka apabila dia tadi menyembelih dengan nama fulan, nama malaikat, dengan nama Jibril, dengan nama Nabi Muhammad, dengan nama Syekh fulan, maka status dagingnya adalah bangkai, dan ini diharamkan bagi seorang muslim. Dalam ayat yang lainnya Allah taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah kefasikan. Ya, Al-An'am ayat 121. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi dari sisi tasmiyah, ya. Yang kedua adalah dari sisi al-qasdu, dari sisi tujuan, yaitu binatang-binatang yang dia disembelih dengan tujuan selain untuk Allah tabaraka wa taala. Contoh misalnya, seorang menyembelih sapi untuk jin pada waktu ada proyek bangun jembatan. Dia sembelih sapinya untuk jin tadi, kemudian dia kasih antum, antarkan ke rumah gitu ya. Maka tidak boleh antum makan, ini haram. Kenapa? Karena daging ini tidak disembelih untuk Allah taala. Ini adalah kesyirikan dan haram bagi seorang muslim. Statusnya adalah bangkai, bahkan haram untuk dijual. Ya, haram untuk dijual. Kalau dijual hartanya harta haram, tidak boleh. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumi akla syai' harrama alaihi thamanah. Sungguhnya Nabi SAW apabila mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah haramkan juga bagi mereka harta yang dapat darinya. Ya, makan bangkai haram. Maka jual bangkai juga diharamkan, tidak boleh. Sayang Ustaz, daripada dibuang, ini statusnya bangkai gimana? Kalau mau ya antum kasih aja binatang. Ya. Ini diharamkan untuk seorang muslim. Ya.
Tapi Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat pertemuan kita ini di dalam catatan amal kebaikan kita dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulia, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah dan keistiqomahan di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala matikan kita di atas tauhid, dan Allah jadikan akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala bangkitkan kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.